Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya ingin kembali melanjutkan karir saya menangani tim Tarkam agar bisa bermain di kancah kelas dunia. Oke guys, jadi buat teman-teman yang mungkin dulu pernah nonton video saya mengenai Sangkuruang FC, ya saat ini udah ganti nama jadi Monster FC. Sebenarnya udah ganti nama beberapa kali, tapi kali ini kita ganti namanya jadi Monster FC sesuai dengan logo yang kita gunakan, itu logo bulan bintang. Soalnya kalau pakai nama bulan bintang udah kayak nama partai nggak sih? Jadi kita ganti aja namanya menjadi Monster FC atau Bulan Bintang FC. Kalau pakai bahasa Inggris jadi enak didengar nggak sih? Oke, jadi saat ini kita menghadapi peringkat 2 klasemen yaitu GKS Jawa Snow, tim peringkat 2 ya dengan raihan 31 poin, selisih 2 poin dengan tim kita Monster FC yang berhasil mengoleksi 33 poin. Dan jika kita menang, otomatis selisih poin kita jadi menjauh, guys. Tapi tentu ini bakal jadi pertandingan yang sangat sulit karena kita akan menghadapi salah satu tim paling produktif di liga musim ini. Dimana saat ini si GKS sendiri udah cetak 70 gol sementara kita 69 gol. Sementara untuk tim paling produktif yaitu FC Steam yang udah cetak 72 gol. Oke, tapi tentu kita masih punya kans untuk bisa mengalahkan mereka di laga kali ini ya guys ya. Dan pertandingan akan berlangsung 3 menit lagi. Oke, 3 menitan lagi. Dan untuk formasinya sendiri ya, kita bakal pakai formasi 4-1-3-1-1. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, saya udah melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Ya untuk form latihan sendiri memang nggak terlalu besar, tapi lumayan lah segitu. Sementara untuk bonus ketajaman udah kita tingkatkan sampai maksimal ya guys ya. Begitupun dengan moral dan juga kondisi pemain saya guys. Tapi memang saya punya masalah yang agak kurang saya perhatikan musim ini guys, dimana kita menempatkan pemain sayap palsu di posisi MC. Tentu hal ini bikin pemain tengah kita atau tim di area tengah kita kurang solid guys. Tapi yaudahlah nggak apa-apa karena kita juga nggak punya opsi yang cukup bagus di posisi MC. Dan di bangku cadangan memang sih ada AMC tapi kurang begitu bagus karena pemain tersebut saya dapatkan dari event. Dan udah saya coba juga, hasilnya memang kurang memuaskan. Jadi lebih bagus sih pulse winger ini guys. Sementara di posisi lain memang kita masih menempatkan pemain-pemain andalan saya yang udah kita mainkan sejak musim lalu, entah itu Friedel maupun si Aguirre. Dan si Stark juga masih kita mainkan sebagai pemain inti. Sementara beberapa pemain cadangan yang kita datangkan dari pemandu bakat maupun dari lelang, kita tempatkan mereka di bangku cadangan guys. Semoga dengan taktik ini kita mampu mengalahkan tim lawan di matchday ke 12 kompetisi liga musim ini atau di pertemuan pertama. Dan untuk taktiknya sendiri kita pakai taktik dengan mental tim normal, kemudian fokus umpan lewat bawah kedua sayap, dan untuk gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, kemudian untuk gaya tackle mudah, lalu untuk gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan untuk jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Oke, itu dia taktik, strategi dan formasi yang saya terapkan musim ini. Monster FC akan menghadapi tim asal Polandia yaitu GKS. Ya, mereka menerapkan formasi 2-3-1-3-1, formasi yang sangat ofensif, sementara kita pakai formasi yang cukup defensif, dimana dengan formasi 4-1-3-1-1 kita berhasil meraih kemenangan demi kemenangan musim ini guys. Oke, sayang sekali pertandingan akan segera berlangsung antara GKS Jawa Snow versus Monster FC akan segera berlangsung, jadi kita tidak bisa menganalisa letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana. Intinya mereka pakai formasi yang cukup ofensif sementara kita pakai formasi yang cukup defensif. Kita akan lihat sejauh mana dan setangguh apa tim peringkat 2 di laga kali ini pemirsa. Ikut babak pertama sudah dimulai, kita akan langsung berikan form latihan bertahan sejak menit awal. Tentu karena mungkin buat teman-teman yang sering nonton video-video saya sering kali menggunakan form latihan menyerang sejak menit awal, tapi kali ini cukup berbeda. Kita gunakan form latihan bertahan. Dan sayang sekali tim lawan mendapatkan satu kesempatan dari titik putih setelah pemain saya melakukan pelanggaran keras di dalam kotak penalti. Gol tercipta, skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.
Dan manajer lawan tidak hadir di sisi lapangan. Ya, di sini nama manajernya Istighfar. Astagfirullahaladzim. Makasih buat Bang Gangsah Manggiarto yang telah hadir di sisi lapangan. Kita lihat Wides. Oh, pelanggaran kembali dilakukan. Padahal kita pakai gaya tackle rendah ya guys ya. Gaya tackle mudah, tapi sayang sekali justru kita melakukan 2 pelanggaran di menit-menit awal dan semoga tidak mampu dimanfaatkan. Nyaris saja hanya menyentuh jaring gawang dari Monster FC pemirsa. Kali ini giliran Monster FC mencoba membangun serangan. Viertas umpan ke tengah, ada Smith di sana, cukup tenang tapi berhasil direbut pemirsa. Untuk sementara skor 1-0, tuan rumah unggul atas tim tamu. Selamat datang buat Bang Rifai dan Bang Agus. Budis di sana. Sangat berbahaya, tembakan yang cukup keras, tapi Panis Zariran lebih dulu terjebak offside. Ya. Long pass yang sangat bagus. Oke, peningkatan performa terlihat dari pemain lawan. Kita harus tetap perhatikan di mana titik terlemah dari kesebelasan tim lawan pemirsa. Lemparan ke dalam kali ini Powolski, Jelerski, Mitchell. Powolski kembali, umpan ke belakang, Golczycki jauh ke depan. Siapa yang dituju di sana? Budes. Sangat berbahaya karena kedua gol mencoba melihat penjagaan dan sangat bagus sekali skill yang dilakukan oleh Budes pemirsa. Gol kembali tercipta, skor 2-0. Monster FC tertinggal atas tuan rumah. Tembakan yang cukup keras. Oke, kita kembali memberikan form latihan bertahan. Ada Fagerberg lewati 2 penjagaan berbahaya. Budes kembali menguasai bola. Tembakan yang sangat-sangat luar biasa. Skor 3-0 di menit ke-24. Monster FC tertinggal atas tuan rumah pemirsa. Long shot yang sangat-sangat bagus dari pemain lawan. Kita tertinggal terlalu jauh di babak pertama. Kanadila jauh ke depan, linian yang dituju bagus sekali tapi berhasil digagalkan. Oke, waktunya kita melakukan perubahan taktik, di mana kali ini kita bakal pakai taktik menyerang, gaya umpan melalui tengah untuk gaya umpan perpaduan. Perubahan taktik kita lakukan dan kali ini Smith bagus sekali, tembak Smith. Ternyata tidak melebar, umpan crossing dan gol tercipta. Smith luar biasa, dia berhasil mencetak gol salto yang sangat indah pemirsa. Skor berubah kali ini 3-1. Monster FC berhasil memperkecil ketinggalan atas tuan rumah yaitu Zawarsno. Viertas berhasil direbut, menghasilkan serangan balik cepat. Ada Budes di sana. Mereka memang sangat produktif. Sendirian di sana pemirsa. Panik Zaren berbahaya, tapi kali ini Nagata berhasil menangkap si kulit bundar dengan sangat luar biasa. Tapi tetap dia melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan kebobolan 3 gol di babak pertama. Ini menjadi petaka untuk Monster FC yang sedang mengejar ketertinggalan. Jax kali ini Exiera, gerakan yang sangat-sangat baik, berbahaya sekali. Penyelamatan yang sangat-sangat gemilang. Tembakan yang sangat keras, tapi beruntung tadi tembakan pemain dari GKS masih bisa diblok dengan sangat baik. Viertas kali ini umpan ke belakang. Linen coba lewati penjagaan, bagus sekali Linen, akan berbuah gol. Linen, Smith, nyaris saja, tapi sayang sekali tembakan Smith masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang GKS Jawarsno. Kiper kita bermain kurang maksimal, tapi kita tidak punya opsi yang cukup bagus di bangku cadangan, jadi kita masukkan sebentar, kita masukkan pemain pengganti pemirsa. Fidel juga bermain kurang maksimal. Ya, 3 pemain masuk di babak kedua. Semoga kita bisa membalikkan keadaan. Kiper Kanadila, Smith kembali, bagus Smith. Coba melihat penjagaan tapi berhasil direbut pemirsa.
Skor masih bertahan, kita akan memberikan form latihan menyerang kali ini. Ya, main bertahan lawan memang bermain cukup bagus di laga kali ini pemirsa. Mau tidak mau kita harus bisa mencetak 2 gol lagi di babak kedua. Ya, kali ini pakai man to man untuk tackle, pakai keras karena lemah pun tadi kita kebobolan. Kita menggunakan gaya tackle mudah pun kita tetap melakukan pelanggaran. Kali ini Linen, Smith, bagus sekali umpan ke tengah. Linen, Kanadila, umpan yang sangat bagus dan gol. Tapi sayang sekali VR melihat ada potensi offside. Harusnya sih onside. Ya, onside. Bagus sekali onside. Gol tercipta, Smith berhasil mencetak gol kedua untuk Monster FC. Kita butuh 1 gol lagi untuk menyamakan kedudukan pemirsa. Kita butuh 1 gol lagi, semoga kita berhasil mencetak gol. Aspedo, Vertas, Kanadila, bagus sekali one on one dan tembakan yang cukup keras tapi tepat di pelukan penjaga gawang GKS Jawa Snow. Tendangan sudut kali ini Smith. Siapa yang dituju? Tanduk saja, tapi sayang sekali tandukan Linen masih tepat di pelukan penjaga gawang pemirsa. Ayolah, kita butuh 1 gol lagi, menit 71, skor 3-2. Aspedo, shoot kali ini. Aspedo kembali, umpan ke tengah, Smith yang dituju, cukup baik. Linen, bagus sekali mencoba membuka ruang. Vertas, tapi lagi-lagi tembakan Vertas masih belum memenuhi sasaran pemirsa. Kita akan berikan mentalitas menyerang untuk 3 pemain kali ini. Pelatihan menyerang kita berikan. Menit 76, skor 3-2 kali ini. Aspedo, stop. Smith, coba melihat penjagaan. Bagus sekali Smith, akan ke berbuah gol. Smith, masih di pelukan penjaga gawang, terlalu lemah tembakan Smith pemirsa. Waktu terus berjalan dan sangat-sangat tipis. Aspedo, umpan ke tengah Kanadila kali ini. Umpan ke belakang, Vertas. Linen, Vertas kembali dan ini dia, tapi lagi-lagi tembakan GKS Snow. Tembakan Monster FC masih bisa diamankan oleh penjaga gawang GKS Snow kali ini. Kanadila, Aspedo, bagus. Smith kali ini dan terlalu terburu-buru. Waktu berlangsung waktu berjalan begitu cepat untuk kesebelasan dari Monster FC, sementara kita masih belum bisa mencetak 1 gol penyama kedudukan pemirsa. Aspedo, tapi sayang sekali bola berhasil direbut pemirsa. Stott kali ini mencoba menggoyangi. Pegerberg, berbahaya. Umpan terobosan yang sangat baik kali ini dan untung saja masih tepat di pelukan penjaga gawang. Ayolah, jangan sampai ada serangan terakhir dari tim lawan. Kalau kita mendapatkan serangan terakhir. 88, bagus sekali. 88, Aspedo kali ini. Smith mencoba menggiring bola. Smith, gol. Smith berhasil mencetak gol ketiga dan berhasil menyamakan kedudukan untuk Monster FC lewat sepakan kaki kiri. Sayang sekali kita kebobolan sangat mudah di babak pertama. Semoga ada serangan terakhir. Menit 89, ini dia Aspedo, Kanadila mencoba mulai penjagaan. Bagus sekali Kanadila. Linen yang dituju, bagus sekali Linen. Umpan pada Smith dan berakhir sudah pertandingan kali ini pemirsa. Kesalahan fatal yang kita lakukan, kebobolan lebih dulu di babak pertama yang bikin pertandingan seri menjadi 3-3. Sayang sekali kesalahan fatal yang kita lakukan, tidak menurunkan pemain cadangan sejak menit awal. Ya, itu dia taktik strategi yang kita terapkan kali ini. Kita sempat kebobolan 3 gol dan akhirnya dengan perubahan taktik strategi dan formasi yang tepat kita berhasil
menyamakan kedudukan, tapi sayang sekali akibat kita kebobolan lebih dulu, kebobolan terlalu banyak lebih dulu, kita tidak mampu mengalahkan tim lawan guys. Tapi setidaknya kita bisa mencetak 3 gol dan menyamakan kedudukan. Ya, saat ini untuk possession sendiri kita perhatikan, kita unggul 57 banding 43 dan kita lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 18 kali percobaan tembakan, 9 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol, sementara tim lawan melakukan 12 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi, tuan rumah lebih efisien dari Monster FC. Untuk zona serangan, kita perhatikan kedua tim sama-sama menyerang dari area tengah dan saya rasa mungkin tim lawan berhasil memanfaatkan peluang yang ditinggalkan oleh pemain tengah saya guys. Atau sebaliknya, kita tadi serang dari sisi kiri ternyata tidak efektif. Dengan total serangan dari kiri cuma 17%. Waduh. Sementara ketika kita ubah serangan dari tengah, kita cukup efektif dengan mengemas 3 gol. Dan untuk umpan sempurna kita sebenarnya sedikit lebih baik, 84 banding 83 banding 82. Kemudian dari total tackle, tim lawan melakukan 16 tackle dan 9 diantaranya berbuah pelanggaran, sementara Monster FC melakukan 12 tackle dan 9 diantaranya berbuah pelanggaran. Jadi kita lebih banyak melakukan pelanggaran daripada tim lawan. Untuk penyelamatan 6 banding 4, corner 2 banding 6, free kick 1 banding 0. Nah, untuk man of the match sendiri yaitu Smith, di mana dia berhasil mencetak beberapa gol. Dan tim lawan juga sebenarnya bermain kurang maksimal, entah kenapa ada yang salah dengan taktik yang kita terapkan kali ini pemirsa. Saya rasa udah benar, tapi mungkin kita terlalu meremehkan tim lawan. Itu sih yang saya rasakan. Karena dari awal mungkin kita tidak menempatkan pemain yang harusnya ditempatkan di line up utama. Tapi sebenarnya kita tempatin pemain yang cukup bagus sih, karena sejauh ini kita juga tempatin mereka sebagai pemain inti gitu guys. Tapi ya udahlah, kita masih punya kans untuk bisa terus bermain bagus. Dan ya sayang banget akibat hasil ini kita memang masih ada di puncak klasemen, tapi sekarang kita tidak bisa menjauh dari peringkat 2, selisihnya masih 2 poin, dan jika tadi kita menang tentu jarak poin dengan peringkat 2 akan semakin jauh. Tapi kali ini kita harus bisa terus konsisten meraih kemenangan demi kemenangan, dan semoga nanti di pertemuan kedua kita mampu mengalahkan GKS Jawarsno untuk bisa meraih trofi musim ini guys. Oke, dan untuk top skornya sendiri yaitu si Marco Emel ya, sudah mengemas 30 gol, sementara si Seni Linen 27 gol, kemudian si Romano Smith 23 gol. Jadi untuk golnya sendiri kebagi ya guys ya. Tapi si Linen sendiri dia jadi pemain dengan performa terbaik 9,02. Harusnya dia bisa cetak gol, tapi di pertandingan tadi kita benar-benar kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang tim lawan guys. Untuk top assist yaitu Cameron Furtas di peringkat 2 dengan total 14, sementara si Christopher Fagerberg dia berhasil mengemas 15 assist. Jadi ya masih oke lah, meskipun kita tidak berhasil meraih kemenangan. Oke guys, jadi itu dia pertandingan yang cukup menarik menghadapi peringkat 2 klasemen yaitu GKS Jawarsno. Meskipun kita seri ya, tapi kita menghadirkan pertandingan yang sangat menarik setelah kita kebobolan lebih dulu, dan akhirnya kita bisa comeback dengan skor 3-3. Oke, jadi itu dia pengalaman yang sangat menarik di matchday ke-12 kompetisi Liga musim ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Dan barangkali ada teman-teman yang mau nyeritain pengalamannya main Top 11, atau kalian mau nanya-nanya seputar game Top 11, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Insya Allah nanti kita bakal balas satu persatu komentar dari teman-teman semua. Terima kasih juga buat membership channel Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.